Ya, selamat datang kawan-kawan semuanya. Kali ini saya akan membuat video sejarah, bukan sejarah ya, kisah hidup saya dulu gitu. Ya, kali ini saya akan berbagi pengalaman ya, mungkin kali ini saya akan berbagi pengalaman itu tentang tentang kehidupan saya, mungkin yang hampir saja saya terjerumus ke suatu hal yang bengkok gitulah, sesuatu hal yang mungkin menyimpang. Ini judulnya sangat asik ya. Ya, jadi judul itu terjadi pada waktu saya setelah liburan waktu SMP gitu kan. Habis ujian gitu kan, ada liburan ya. Dari situ saya berkunjung lah, main ke rumah saudara saya. Tepatnya bukan rumah ya, karena itu bukan rumah emang, maksudnya kontrakan gitu di Tangerang. Itu tepatnya itu mbak saya dan mas saya itu dia kerja di situ, merantau di situ. Dan pada saat itu pada saat itu bulan Ramadan ya, atau bulan puasa gitu. Saya diajak ngaji sama mas saya. Dari situ pagi-pagi sekali jam 6:30 saya diantar kemana ya, pokoknya diantar itu ke rumah entah gurunya entah temennya mas saya gitu. Waktu di situ saya ikut sajalah, yang namanya ngaji itu kan baik ya, namanya ngaji itu kan orang mencari ilmu. Tapi waktu itu saya diantar, orangnya itu baik banget, orangnya baik. Pas saya datang ke situ, saya disambut dengan baik, diajak ngobrol, berbincang-bincang dengan baik. Dan anaknya itu pinter ya, terus dia tuh tanya sama saya, udah sholat duha belum gitu. Oh belum mas, ya udah ayo sholat bareng gitu. Asik banget orangnya, enjoy. Pada waktu itu saya diajak ke tempat pengajiannya. Itu tempatnya itu sebuah madrasah atau gedung TK atau apa gitulah ya, maksudnya kayak gedung sekolah gitu, tapi nggak terlalu besar. Dari situ saya diajak ngobrol-ngobrol, punya banyak teman. Ada teman dari Jakarta, teman dari Bogor, teman dari Tangerang sendiri, ada teman dari luar kota yang lainnya yang sekitaran Tangerang gitu. Nah dari situ sebelum mulai pengajian kita diajak nonton film yang kayak robot-robot itulah, udah lama kan, enak asik nonton. Udah itu ustadznya datang gitu. Waktu itu saya belum paham yang namanya aliran, yang namanya kelompok-kelompok atau apapun itu saya belum paham. Tapi dari situ saya mulai diberi materi, dijelaskan tentang iman, tentang Islam, tentang Indonesia, tentang budaya. Itu saya diberi masukan dari situ. Pertama itu saya itu belum sadar kalau itu adalah sebuah kayak memberi asupan gitulah, maksudnya biar otak kita itu bisa mencerna dan bisa menerima gitu kan. Dari situ diajarkan dari iman kita itu iman keturunan, maksudnya itu Islamnya kita itu bukan Islam murni dari hati kita, dari diri kita gitu. Katanya itu Islam keturunan gitu.
Dari situ saya disuruh, ya nggak disuruh ya, diajak ya, nggak cuma saya, teman-teman juga diajak gitu, diajak untuk bersyahadat, ditanyain namanya, nama orang tua, asal kota gitu, ditanyain kayak gitu. Nah dari situ saya syahadat itu hampir nangis. Saya tuh bener enggak ini, saya tuh apa gitu, saya udah, maksudnya ya saya nggak tahu lah, maksudnya kan masih awam banget saya. Dari situ diajak bersyahadat, ya udah saya turutin aja syahadat. Dari situ juga dikasih tahu cerita itu kita, yang maksudnya itu saya meneruskan ya obrolan, maksudnya omongan mereka. Saya cuma itu meneruskan saja, memberi pemahaman, maksudnya menyampaikan kepada teman-teman semua. Ini bukan saya, maksudnya itu saya yang didoktrin seperti itu. Begini dia itu ngomongnya, kita itu lahir itu dari orang Islam, kita itu lahir dari orang yang beragama Islam. Jadi Islam kita itu bukan Islam murni, bukan Islam yang karena Allah. Islam kita itu karena keturunan gitu. Terus coba kalau kita dilahirkan sama orang Kristen atau orang Yahudi atau orang yang agama lain, mungkin kita agamanya seperti orang tua kita gitu. Terus habis itu kita itu sudah digembor-gemborkan buat apa ya, mengagung-agungkan Pancasila. Kita itu sudah digembor-gemborkan untuk hormat ke merah putih, kita itu sudah digembor-gemborkan untuk apa ya, untuk yang ya seperti itulah. Padahal semua itu salah. Apa sih cuma burung kayak gitu, burung Garuda kayak gitu kita nyanyikan, kita kita hormat ke bendera. Itu salah. Sejak kapan Nabi mengajarkan kita hormat kepada bendera? Sejak kapan Nabi kita menggembar-gemborkan atau menyanyikan lagu Pancasila, lagu Indonesia Raya? Itu dalam syariat Islam tidak ada. Lebih banyak dari itu. Terus kita mulai dimasukkan lagi materi-materi seperti tahlilan. Itu apa sih? Kita itu berdoa dalam kubur, kita itu apa? Itu ajaran-ajaran, bukan ajaran Islam, itu ajarannya orang Hindu Buddha seperti itu. Lebih banyak lagi. Jadi kita itu terus dimasukkan dalam waktu sehari itu. Saya pusing udah. Iya, saya pusing ini, tapi saya masih bisa mencerna karena saya pernah diwanti-wanti atau dicegah sebelum itu. Waktu saya ngaji, kamu harus hati-hati karena sekarang itu sudah banyak aliran atau ajaran yang tidak sejalan dengan Islam sejatinya gitu. Sama kiai kampung saya sangat berterima kasih ya. Biarpun saya nakal dulu, saya pernah ngaji juga di kampung kan. Jadi saya ini enggak toleran, ini namanya bukan orang yang berterima kasih sama negara gitu kan. Saya pikir saya tidak berani ngelawan, saya tidak berani adu argumen, soalnya saya di situ cuma sendirian. Takutnya mereka semua itu kan memberontak atau bahkan lebih dari itu. Nah dari itu saya diem aja, biarpun hati saya panas, biarpun saya itu merasa di situ dicekokin sama ajaran-ajaran itu. Tapi dalam hati saya harus kuat, saya harus bisa. Bagaimana sih kok mereka kayak gitu kan? Soalnya
Kita itu hidup di Indonesia, kita itu benderanya merah putih, kita itu dalam persatuan itu Bhinneka Tunggal Ika kan dilambangkan dalam burung Garuda. Itu karena apa? Karena dulu yang berjuang tidak hanya orang Islam, karena dulu yang memerdekakan atau berjuang untuk merdeka itu kita itu dari berbagai suku, dari berbagai bahasa, dari berbagai agama, dari berbagai ras itu bersatu untuk berjuang supaya Indonesia merdeka. Kok dia bisa bilang-bilang seperti itu? Saya tuh dulu jujur belum paham yang namanya ini aliran, maksudnya madhab apa kelompok, ini Wahabi, ini Syiah, ini NU, ini Muhammadiyah. Kalau NU Muhammadiyah kan dalam lingkungan saya ada, jadinya saya lumayan paham. Tapi kalau itu saya belum paham. Jadi setelah saya cari informasi, oh ternyata ini tuh orang yang anti sama Indonesia. Kok bisa-bisanya mereka hidup di Indonesia? Kalau nggak mau sama budaya yang ada di Indonesia, kalau nggak mau hormat sama Pancasila, kalau nggak mau hormat sama bendera merah putih, jangan hidup di Indonesia, jangan menghirup udara Indonesia, jangan minum air Indonesia, jangan makan dari makanan Indonesia. Karena yang berjuang, karena yang memerdekakan kita itu para santri-santri, para ulama. Itu ada gerakan 10 November itu di Surabaya. Itu juangnya para ulama, para wali, para santri, orang tua kita dulu. Kalau misalkan kita menyalahkan budaya yang ada di kita nggak menerima, janganlah kita mudah terhasut, jangan mudah kita untuk menyalahkan, dan jangan merasa kita paling benar. Kalau misalkan mau hidup di Indonesia, toleransilah sama yang lain. Kalau ingin mendirikan negara sendiri, jangan di Indonesia lah. Iya, saya wanti-wanti. Biarpun saya ilmunya nggak begitu mendalam, nggak begitu tinggi, saya sudah paham betul mereka yang tidak ingin sama Indonesia. Mereka sangat membenci tradisi, budaya atau kearifan lokal yang ada di Indonesia. Seperti orang Genduren itu mereka anggap musyrik karena berdoa berdoa di sawah atau berdoa di gunung atau berdoa di mana, menggunakan makanan atau apa. Dia itu menganggapnya musyrik, dia itu menganggapnya itu kita itu TBC. Bukan TBC penyakit yang ada pada tubuh kita ya, tapi TBC itu tahayul, bid'ah, dan kufarat. Gitu artinya itu di situ. Jadi mereka itu sudah menganggap kita itu orang seburuk-buruknya manusia kali ya. Karena kita itu melakukan hal-hal seperti itu. Tapi kita belajar dulu, sebelum kita ngaji dulu yang benar. Kita itu ngaji itu harus tahu sanadnya, maksudnya setidaknya itu gurunya itu masyhur. Pokoknya beginilah intinya itu. Bila ada kelompok atau golongan yang mudah menyalahkan orang, yang mudah mengeklaim orang lain itu ahli bid'ah, ahli syirik, ahli kebatilan, dan menganggap dirinya paling benar, itu sudah jangan mudah percaya, jangan diikutin. Karena saya tidak menganjurkan untuk mengikuti hal seperti itu. Ya, saya tidak membenci mereka. Saya tidak maksudnya itu mengecap mereka orang buruk atau gimana. Biarlah itu urusan mereka sama Allah. Tapi ketika mereka mengurusi urusan
kita orang-orang yang hidupnya di Indonesia, suka tradisi Indonesia, suka sama budaya Indonesia, itu saya nggak sukanya itu karena mereka mengusik, karena mereka itu ikut campur dalam urusan dan ingin mendirikan negara sendiri atau ingin mengubah ideologi Pancasila. Saya sungguh tidak suka. Dan cukup sekian dari saya. Mungkin besok lagi atau kapan-kapan masih banyak pengalaman yang akan saya ceritakan dan argumen-argumen yang akan saya sampaikan. Cukup sekian dari saya. Banyak salahnya, tutur kata yang salah, atau mungkin banyak kebodohan dari saya, dan saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua. Syukur alhamdulillah. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua, baik sesama muslim maupun non muslim, baik sepemahaman dengan saya maupun tidak. Saya tidak ada unsur kebencian, saya tidak ada unsur provokatif, apa unsur yang menyebabkan terjadinya kemudorotan. Saya hanya menyampaikan apa yang ada dalam diri saya, aspirasi saya. Saya mengharap Indonesia semakin maju, semakin bersatu, toleransinya semakin kental lagi, dan saya berharap Islam semakin bisa berjaya, Islam semakin bisa saling menghargai, Islam semakin bisa saling memeluk, walaupun berbeda pemahaman, walaupun berbeda golongan. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.